Oke, dua kabar yang cukup panas. Nah, kali ini awalnya admin kutip dari sumber lembaga Kris Bos yang menampilkan info panas soal postingan analis pertahanan asal Prancis, Mr. Pierre Aycart. Dengan afiliasi yang ditampilkan adalah Kementerian Pertahanan Prancis dan Universitas Cape Town. Jadi di sini bisa kita simpulkan dia bukan orang sembarangan, bos. Beliau pun membeberkan terkait rencana borongan jet tempur Italia sampai total 36 unit plus tambahan pesawat PC-24 yang juga sampai 36 unit, bos. Ngeri sedap. Bahkan ia juga membeberkan perusahaan yang mengurus akuisisi itu adalah E-System Solution. Bahkan dalam kolom komentarnya, CEO dari perusahaan E-System Solution itu memberikan komentar pula, bos, yang menyeratkan bahwa Indonesia nggak tertarik dengan dua jet tempur yang kini juga sedang heboh-hebohnya dibahas. Nah lo, ini kalau admin tangkap bisa jadi ada dua arti sih. Apakah itu? Bagaimanakah maksudnya? Cus, Markipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, kita mulai dari yang pertama, postingan Mr. Pierre Aycart di LinkedIn, bos. Admin kurang kenal dia siapa, tapi di profilnya dia adalah seorang analis pertahanan asal Prancis yang fokus di geostrategi, geopolitik, dan urusan militer. Yang baru-baru ini, mungkin beberapa jam lalu, bos, sebelum admin upload video ini, membuat satu tulisan yang bikin komunitas pengamat pertahanan Indonesia panas dingin. Nah, menurutnya Indonesia sedang bersiap membeli 24 unit jet tempur ringan M346 buatan Leonardo Italia, bos. Dengan opsi tambahan lagi sampai 12 unit. Artinya total bisa sampai 36 unit, bos. Ngeri sedap ya kan? Dan versinya pun bukan kaleng-kaleng. Katanya yang mau dibeli adalah M346 versi Advance yang bakal dibekali dengan radar AESA Grifo Q600, kemudian Electronic Warfare Suite lengkap, sampai dengan jammer aktif DRFM alias alat buat ngerjain radar musuh dengan target hantu, bos. Nah, jadi ini bukan sekedar pesawat latih biasa nih, bos. Jadi ini adalah like factor plus agresor plus lift dalam satu paket. Cocok buat latih pilot Rafale Su-30 sampai skenario melawan jet tempur generasi 4,5 lainnya. Nah, lanjut, gak cuma itu, bos. Tunggu dulu nih. Ia juga menyebut Indonesia akan mengakuisisi 24 unit pesawat Pilatus PC-24, yaitu jet bisnis asal Swiss, plus opsi tambahannya juga adalah 12 unit, bos. Jadi juga sama nih 36 unit. Lah, kok jet bisnis pula ya kan? Buat apa nih, bang? Nah, ini menarik nih. Kalau di artikel sih katanya buat latihan. Dan setelah mimin ceki-ceki, pesawat PC-24 ini ternyata bisa dipakai untuk platform training sensor dan mission system, bos. Bisa juga untuk ISR ringan, liaison militer, bahkan juga bisa untuk support electronic warfare. Jadi bahasa kasarnya, pesawat ini pesawat serbaguna buat bangun ekosistem latihan udara dan bukan cuma buat gaya-gayaan. Kemudian Mr. Pierre ini bahkan menyebut satu detail penting nih, bos. Pesawat PC-24 dengan registrasi HBVGA sudah mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma, Indonesia untuk presentasi final. Dan soal waktu, menurutnya pengumuman resmi sudah sangat dekat. Dan Singapore Airshow di akhir Januari sampai awal Februari disebut sebagai momen paling logis. Kemudian lanjut, Pierre bahkan nggak cuma bahas pesawatnya doang, tapi juga bahas orang di balik layar yang mengurus semua ini. Nah, siapakah itu? Simak videonya sampai habis, bosku. Oke, lanjut dalam postingan yang sama, Pierre berulang kali menyebut satu nama, bos, yaitu E-System Solution, FZ atau disingkat ESS. Jadi ESS ini bukan OM, bukan pabrikan jet ya, tapi mereka yang pegang banyak urusan sensitif, bos. Perusahaan ini didirikan di Uni Emirat Arab sekitar 10 tahun lalu, beroperasi di Indonesia sejak 5 tahun terakhir, dan CEO-nya adalah Habib Boukar Roba. Rekam jejaknya di Indonesia pun juga bukan kaleng-kaleng, bos. Mulai dari menghidupkan kembali maintenance flanker TNI Angkatan Udara, yaitu Su-27 dan Su-30 yang dibeli sejak tahun 2000-an silam. Kemudian menangani helikopter buatan Eropa dan Amerika, membangun Air Warfare Center, membangun pusat peperangan elektronik
bahkan menyediakan unit plastron atau agresor untuk latihan pilot Rafale J-10E dan Su-30 Mk2 katanya. Menurut Pierre, dalam proyek kali ini, ESS akan bertindak sebagai pihak yang mengakuisisi M346 dan PC-24 atas nama pemerintah Indonesia, sekaligus juga mengurus training, maintenance, dan dukungan jangka panjangnya, bos. Nah, ini yang mantap-mantap jos nih. Paket lengkap diurus sama E-System Solution. Dan ini ya, memang bukan berita resmi, bos. Tapi ingat, ini pernyataan seorang defense analyst plus orang dalam. Dan lanjut, tak cuma itu, ada satu momen menarik. Setelah postingan Pierre ini rilis, sebuah diskusi kecil di kolom komentarnya dari orang kuat CEO E-System Solution tadi menyebutkan jet tempur apa yang tidak akan atau tidak menarik bagi Indonesia untuk diakuisisi, dan jet tempur itu adalah yang sedang panas-panasnya, bos. Nah, apakah itu? Oke, jadi di kolom komentarnya muncul komentar dari Bruno Teknik. Admin kurang kenal dia siapa, tapi profilnya tapi di profilnya tertulis ia adalah Product and Expertise Servers OS Manager dan juga dikenal sebagai Defense and Aviation Reporter. Dalam komentarnya ia bertanya kira-kira begini, bos, apakah J-10E sudah divalidasi di Indonesia? Setahu saya Indonesia tertarik pada banyak platform, mulai dari KF-21, F-15IX sampai jet tempur KA. Nah, pertanyaan seperti ini wajar sih, karena ya negara kita Indonesia kan memang sudah terkenal. Sana sini mau, bos, semuanya dijajaki ya kan? Tapi yang bikin panas, yang menjawab bukan Mr. Pierre nih, bos. Yang menjawab adalah Mr. Habib Baukaroba tadi, CEO langsung dari ESS yang menaungi proyek-proyek alutsista berat di Indonesia. Jawabannya singkat, sangat singkat, yaitu KF-21 tidak dan F-15IX tidak. Nah, ini kalau admin tangkap bisa jadi ada dua arti sih. Yang pertama, kemungkinan mungkin ya Indonesia menghapus nama dua jet tempur itu dari daftar yang diincar, mungkin. Atau memang yang kedua, mengapa ia bilang tidak? Mungkin karena memang bukan lewat dia belinya, bos. Bisa jadi ya kan? Nah, dalam video kali ini memang semuanya bukan berita resmi, bos. Tapi ingat, ini juga bukan opini netizen sembarangan nih. Bukan suara YouTuber abal-abal seperti Mimin, bos. Tapi ini suara orang yang pegang dapurnya langsung. Menariknya lagi, CEO E-System Solution tadi tidak bilang J-10E, bos. Nah, apakah itu berarti J-10E sudah dipilih? Belum tentu. Tapi jelas J-10E masih relevan atau setidaknya sudah masuk dalam skenario dan referensi. Jadi kesimpulannya, tulisan Pierre Eickart tadi bukan karangan, bukan pula pengumuman resmi, bos. Tapi itu adalah sinyal awal dari dunia industri pertahanan, dan pernyataan ini tak bisa kita anggap angin lalu. Kemungkinannya pun mungkin ya, admin tebak bisa mencapai 80% terjadi, bos. Dan kalau semua ini benar diumumkan di Singapura Air Show, ya tinggal satu kalimat. Indonesia kini sepertinya sedang bersiap, sedang memulai untuk membangun angkatan udara yang paling siap tempur. Mantap, mantap, jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar. Dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.